Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa sesuai dengan logika kontradiksi ada dua aspek, yaitu kemutlakan dan keterbatasan. Jadi aspek kemutlakan itu sesuatu yang tunggal dan tak terbatas. Sesuatu yang tunggal dan tak terbatas. Sedangkan aspek yang terbatas adalah sesuatu yang terbatas, sesuatu yang tidak mutlak dan terbatas, dan karena terbatas maka segala konten, segala isi, segala muatan di dalamnya adalah terbatas. Dalam artian terbatas ini memuat juga berbagai macam batas-batas. Jadi sebenarnya yang kita lihat di dalam alam semesta ini, di dalam aspek keterbatasan ini adalah berbagai macam perbatasan. Berbagai macam perbatasan. Berbagai macam perbatasan yang bilangan maupun jumlahnya hampir dikatakan menurut pemahaman kita tak terbatas. Walaupun dalam ilmunya atau pengetahuan kemutlakan tentu yang terbatas itu tetap terbatas berapapun jumlah dan bilangannya. Jadi kita lihat di alam semesta ini ada bumi, ada berbagai macam planet. Di dalam bumi itu memuat berbagai macam isi yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Itu merupakan konten atau muatan dalam perbatasan. Seperti sebuah warung itu ada berbagai macam isi, ya ada energen, ada susu, ada kaleng, ada sasetan, ada kopi, ada gula, ada yang macam-macam juga. Itu memang nampaknya itu suatu yang banyak. Tetapi padahal dalam keterbatasan itu merupakan sebuah kesatuan, yaitu bernama keterbatasan atau terbatas. Apa yang kita saksikan itu dinamakan terbatas, satu nama terbatas, satu aspek terbatas. Isinya itu memang bentuknya yang terbatas itu beraneka macam, beraneka ragam, dan kita mengatakan majemuk. Dalam keterbatasan itu, para batas sering kita melihat sebagai sebuah perbedaan. Itu bukan perbedaan tetapi pembatasan. Bukan perbedaan tetapi pembatasan. Fungsinya untuk saling mengidentifikasikan dirinya sendiri. Jadi mengidentifikasikan dirinya sendiri sebagai sebuah batas yang berada dalam ruang terbatas. Yang jadi masalah adalah ketika kita melihatnya sebuah perbedaan, berakibat kerangka berpikir kita menganggap bahwa apa yang bukan kita itu adalah berbeda dari kita. Jadi akibatnya adalah apa yang kita lihat di alam semesta ini selain kita, itu kita persepsikan sebagai bukan kita, karena terlalu dekatnya kita kepada hal yang bernuansa perbedaan itu. Dampak yang timbul dari adanya pembedaan itu adalah semua dilihat dari kepentingan kita. Kalau itu merugikan kita, berarti sesuatu hal terjadi tidak baik bagi kita. Kalau itu hal menyenangkan kita, sesuatu itu terjadi baik untuk kita. Kita tidak pernah memandang bahwa apa yang nampak di sekeliling kita itu sebagai sebuah perbatasan, sehingga tadi itu berakibat kita egosentris, menangnya sendiri, maunya kita senang, yang selain kita, apalagi yang di sana di negara mana yang jauh itu tidak pernah kita jadikan sebagai variabel pertimbangan dalam keputusan kita menilai tentang kehidupan ini. Dapat dikatakan langsung, jadi begini, misalkan ada sesuatu yang kita terima, dan apa yang kita terima itu kita pandang sebagai kebaikan, sebagai kebaikan hanya untuk kita atau untuk golongan kita
atau untuk komunitas kita, atau untuk kelompok kita. Jarang kita membayangkan terus bagaimana keadaan yang lain dari apa yang kita namakan sebagai kita itu, atau apa yang kita sebut sebagai bukan kita itu. Kita tidak pernah berpikir ke arah itu. Dari dampak ini, dampak berikutnya apa? Kita akan menilai bahwa kepentingan kita adalah segalanya. Kepentingan yang lain dari kita itu bukan dari apa yang kita inginkan. Nah, dari berbagai peta ini, timbul yang paling buruk pada diri kita adalah apa yang diberikan oleh yang mutlak kepada kita selalu dijadikan sebagai alasan untuk menilai ketidakadilan maupun keadilan terhadap kita. Seringkali terjadi kita mengatakan Tuhan tidak adil. Kenapa? Karena berlaku tidak baik pada si A, si B, si C, dan mungkin kita sendiri. Tidak pernah membayangkan bahwa justru dengan itu semua adalah Tuhan adil. Dengan adanya orang miskin, orang kaya, adanya orang berbuat baik, orang berbuat tidak baik, dengan adanya berbagai macam perbatasan itu, justru Tuhan adil. Kenapa? Karena memberi peluang kepada semua yang di perbatasan ini untuk menjadi baik, atau untuk menjadi paham dengan nilai yang dijunjung dalam normanya. Orang yang tidak baik itu sebenarnya kondisi perbatasan, dia terbatas sehingga dia tidak baik. Seorang manusia yang berbuat salah, dia itu terbatas, tidak mampu untuk berbuat baik. Seseorang yang dibuat dalam kondisi demikian seharusnya kita bantu, kita anggap sebagai bagian dari diri kita, kita beri pertolongan, dan bukan malah menyalahkan yang telah menciptakan dia maupun kita. Nah, kesalahan kita juga seringkali mengukur keadilan Tuhan dengan kesenangan kita maupun golongan maupun kelompok maupun si A, si B, si C. Tidak dipertimbangkan dan diperhitungkan bagaimana Tuhan memberi kesempatan yang sama kepada segala ciptaannya untuk menikmati kehidupan ini. Sebenarnya ini kan juga menjadi bahan premis pertanyaan. Jika Tuhan tidak adil, ya, maka segala yang di perbatasan ini akan merasakan demikian. Jika Tuhan itu jahat karena sudah menciptakan orang miskin, berarti semua yang dibuat Tuhan itu miskin. Itu namanya dikatakan Tuhan sesuai dengan kesenangannya sendiri, berbuat menurut kehendak sendiri, tidak mempertimbangkan bagaimana kehidupan yang ada di perbatasan. Nah, pandangan Tuhan tidak adil itu berdasarkan karena kita itu memandang kita dan orang lain itu adalah berbeda. Jadi sikap Tuhan yang kita rasakan sebagai tidak adil, misalkan ini ya, itu karena kita itu memandang yang bukan kita itu sebagai sebuah perbedaan, bukan keterbatasan, bukan keterbatasan. Jadi begini, seseorang kita anggap tidak dikasih adil oleh Allah, kita nilai Allah atau Tuhan itu jahat karena tidak adil. Padahal ada yang lebih tepat untuk menilai itu. Apa? Keterbatasan dia untuk mencapai apa yang dia inginkan. Jadi lihatlah orang yang miskin itu, mereka terbatas untuk mencapai kekayaan. Dengan kondisi itu maka apa? Kita bersikap membantu, bukan menyalahkan yang menciptakan. Kenapa? Karena kita pun juga sama-sama terbatas. Ini de facto tidak bisa kita ubah kondisi terbatas ini sehingga kita menyalahkan yang tak terbatas. Tidak bisa begitu. Itu pemahaman yang sering saya katakan, saya pikir begitu. Nah, dengan memandang sebuah keterbatasan itu, maka apa yang nampak di alam semesta ini kita memandang sebagai sebuah keterbatasannya, bukan sebuah ketidakadilan yang mutlak, sebagai sebuah
keterbatasannya untuk mencapai ideal, kondisi idealnya. Orang yang jahat dengan konsep pemahaman keterbatasan ini, kita paham dia terbatas, tidak mampu menjadi orang yang baik. Bukan menyalahkan Tuhan maupun siapapun yang telah menciptakan maupun membuat segala hal perbuatan di alam ini. Jadi pemahamannya adalah kerangkanya kita paham semua terbatas. Bahkan kita pun juga terbatas juga. Andaikan kita berpikir demikian, tentu ada yang lebih buruk dari kita, lebih menyedihkan dari kita, yaitu kehidupan atau ciptaan-ciptaan berupa hewan-hewan. Coba kita bayangkan dan kita nalarkan ya, salahnya apa? Kenapa harus kambing yang dihalalkan oleh Allah? Kenapa babi diharamkan? Padahal dengan dihalalkan, maka kambing itu disembelih kan, dibunuh kan. Tapi kenapa babi dengan diharamkan dia justru aman? Tetapi kan aman dari aspek kita umat Islam, tetapi tidak aman bagi aspek agama lain. Inilah namanya kita harus terbuka bahwa pandangan kita itu mesti melihat keseluruhan. Ketika kita tidak dikabulkan doa kita misalkan, jangan kita pandang kita tidak diberi perhatian oleh Tuhan, atau Tuhan mungkin bahkan dengan kita itu jahat. Itu keliru, pandangan yang tidak tepat, tidak logis. Kenapa? Dengan adanya Tuhan tidak selalu mengabulkan doa kita, memberi kesempatan kepada seluruh yang terbatas ini untuk berusaha. Nah, kalau Tuhan hanya memberi kesempatan pada kita untuk dikabulkan doanya, bagaimana? Kan tidak adil kan? Artinya dengan doa kita yang mungkin suatu ketika belum dikabulkan Tuhan, memberi kesempatan kepada semua yang terbatas untuk berdoa dan berusaha untuk mengubah hidupnya. Itu pandangan logika, bukan perasaan menang-menangan kita. Kalau doa nggak dikabulkan Tuhan, kita marah. Itu bukan begitu. Kita harus memandang lebih luas bahwa alam semesta ini sebuah kesatuan. Doa kita tidak dikabulkan Tuhan hari ini, tapi doa kita dikabulkan kepada makhluk lain. Paham ya? Apa yang kita inginkan pada kita itu mungkin tidak sampai ke kita, tapi ke tempat orang lain. Ya Allah, berikanlah saya rezeki yang banyak. Kita nggak dapat, ternyata rezeki itu sampai ke orang lain. Kan sama-sama juga kan? Coba, bagaimana ini? Seperti ini kan logis ya? Logis kalau kita pandang sebagai sebuah kesatuan para yang terbatas itu. Jadi antara kita yang berdoa dengan mereka yang dapat rezeki tanpa doa, ya, sebagai sebuah kesatuan yang terbatas. Hidup ini kita bersama dengan mereka. Kalau kita dikabulkan doa kita, bagaimana yang lain yang tidak berdoa, yang gagal berusaha? Apakah itu juga sebuah kesalahan lagi bagi Tuhan? Ya, jangan pandang sebuah kesenangan atau keadilan Tuhan itu hanya sebatas kita yang mendapatkan kesenangan atau yang dikabulkan doanya. Tapi lihat juga berbagai macam makhluk di alam semesta raya ini dalam kehidupan yang diberi kesempatan yang sama bagi mereka untuk berdoa dan berusaha. Inilah kita pandang dunia ini sebagai sebuah keterbatasan. Kita bersama mengakui keterbatasan ini dan memohon kepada yang tak terbatas untuk diberikan kalau agama keberkahan hidup. Karena tidak mungkin semua berdoa, semua diberi sesuatu oleh Tuhan. Tidak mungkin ya. 1 miliar orang semuanya berdoa, doanya macam-macam ya, dikabulkan semua. Apa yang terjadi? Hukum alam tidak seimbang akhirnya. Paham ya? Hukum alam tidak seimbang. Pak alur kegiatan di yang terbatas itu menjadi tidak seimbang. Hukum alam akan kacau. Kenapa? Karena alam ini terbatas. Bayangkan kalau dikabulkan semua. Saya berdoa membuat rumah, tiba-tiba rumah ada. Saya berdoa sudah dapat uang ada. Saya berdoa, itu para pedagang dengan pembeli nggak sama doanya. Ya Tuhan, saya pedagang ingin untung usahanya,
Yang pembeli, saya pembeli ingin murah harganya. Coba bagaimana? Kan tidak logis kalau harus semuanya dikabulkan. Maka itu hukum alam. Oleh karena itu, seandainya sebuah doa belum dikabulkan, Tuhan ikhlaskanlah, itu bagian dari cara Tuhan untuk adil kepada seluruh makhluknya. Pedagang itu doanya mau untung terus, nggak pernah rugi. Pembeli juga sama, belinya nggak mau mahal-mahal. Bagaimana yang terjadinya? Apa terus kita dikabulkan semua? Itu goncangan, akan terjadi goncangan ekonomi dan goncangan hukum alam. Direnungkan, difahami, ini sebuah keadaan yang harus kita terima. Semua terbatas. Jangan kita anggap doa nggak terkabul itu Tuhan terus tidak ada, Tuhan dengan kita tidak baik. Tidak begitu. Itu tandanya memberi kesempatan kepada seluruh ciptaannya untuk berdoa dan berusaha. Bukan hanya kita yang untung, semua juga mau untung. Bukan hanya kita yang mau dikabulkan doanya, tapi semua orang mau dikabulkan doanya. Nah, kalau hanya kita diberi pengkabulan doa, yang lain tidak, bagaimana? Kalau semuanya tadi itu bisa mengguncang hukum alam. Hukum alam. Dan semua kan kalau kita perhatikan, apa yang ada pada tubuh kita lahir dunia pun juga karena kehendak kita kan. Kambing, siapa yang minta jadi kambing sehingga harus dijadikan sebagai makanan manusia? Tikus, siapa yang minta dia jadi tikus jadi makananku kucing? Betul kan? Nah, ya kita pandang bahwa tikus yang jadi makanan kucing itu adalah bagian diri kita. Hukum alam itu sendiri yang mutlak menyerahkan kepada hukum alam untuk berbuat. Kalau kita katakan dengan kita itu Tuhan tidak adil, lantas bagaimana mereka yang diciptakan sebagai kucing, sebagai itu kecoa? Pernahkah berpikir kecoa itu mungkin nggak mau jadi kecoa? Kalau dia berpikir itu nggak mau dia. Seperti juga burung dara, sama nggak mau dia itu jadi burung dara. Kenapa? Di karantina, disangkar-sangkar begitu. Cacing, kalau dia berpikir tidak mau jadi cacing loh. Kemudian unta, kalau mau dia berpikir dan diberi peluang berpikir, mungkin maunya hidup di padang rumput yang banyak makanan atau yang lainnya, bukan di Sahara, gunung atau gurun. Jadi janganlah kita berpikir semua harus adil kepada kita. Kalau nggak adil namanya Tuhan nggak ada, itu lebih buruk lagi. Difahami ini ya, supaya kita lebih terbuka hati kita, bahwa pandanglah apa yang ada di alam ini sebagai sebuah kesatuan yang sama-sama terbatas. Bukan perbedaan, tapi kesatuan yang terbatas. Ketika kita memohon doa dikabulkan untuk kita dan ternyata tidak dikabulkan, kita anggaplah, kita pandanglah bahwa doa kita dikabulkan untuk orang lain. Doa kita dikabulkan untuk orang lain, walaupun kita memohon kita, tapi kan antara kita dan orang itu adalah satu kesatuan yang terbatas. Demikian. Kalau mengatakan Tuhan tidak adil, tentu yang paling protes adalah hewan-hewan itu. Semut protes, kenapa Tuhan saya dibuat kecil begini? Semut protes, apalagi kecoa protes, tinggi protes, kutu protes, kuman protes. Kenapa? Selalu kita berpikir kita itu mengatakan adil kalau kita itu untung, atau orang lain untung, sebagainya lagi nggak untung, kita katakan tidak adil. Ya kita harus terimain semua hukum alam gitu loh. Jadi miskin dan kaya itu sebagian dari hukum alam, bukan sebuah ketidakadilan Tuhan. Yang jahat yang baik itu hukum alam agar kita berproses, saling mengingatkan, saling menolong, saling menasihati, kan begitu hukum alamnya kan? Begitu, agar tidak
timbul suatu hal yang lebih parah, kita tidak introspeksi diri. Demikian, terima kasih. Ketika doa kita tidak dikabulkan Tuhan atau yang mutlak, itu bukan terus yang mutlak itu mau mengambil hak kita, tidak, tetapi yang mutlak membagikan apa yang kita doakan, kita inginkan itu bisa jadi mau diberikan mungkin besok, lusa atau kapan untuk kita, atau untuk yang lain dari kita di dalam keterbatasan kita sendiri.